Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 AKM di sini akan membahas bab tentang intangible asset. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Anggota kelompok kami yaitu Banun dengan NPM akhir 139, Alia dengan NPM akhir 152, Arina dengan NPM akhir 160, Bilkis dengan NPM akhir 165, Mulan dengan NPM akhir 169, saya Kirania dengan NPM akhir 236 dan Indira dengan NPM akhir 256. Intangible Asset Issues. Nah, intangible assets itu merupakan aset tidak berwujud yang memberikan manfaat ekonomi bagi perusahaan dalam jangka panjang. Nah, intangible asset issues adalah pembahasan mengenai permasalahan dan perlakuan akuntansi terhadap aset yang tak berwujud, yaitu intangible assets. Nah, seperti pengakuan, penilaian, lalu amortasi, dan impairment. Nah, lalu karakteristik of intangible assets yaitu yang pertama, identifiable. Nah, aset dapat dibedakan dari perusahaan atau berasal dari hak hukum atau kontrak. Contohnya yaitu paten, lisensi, dan trademark. Lalu yang kedua yaitu lack physical existence, yaitu tidak memiliki bentuk fisik seperti mesin atau bangunan. Contohnya yaitu copyright dan brand name. Lalu yang ketiga yaitu not monetary assets, yaitu bukan aset moneter seperti kas atau piutang. Selanjutnya, selain karakteristik, yaitu terdapat valuation of intangible assets. Yang pertama yaitu terdapat purchase intangibles. Nah, intangible asset yang dibeli ini akan dicatat sebesar cost atau biaya perolehan. Nah, biaya yang termasuk yaitu harga beli, legal fees, dan incidental expenses. Nah, semua biaya untuk memperoleh dan menyiapkan aset ini akan dicatat sebagai nilai aset. Lalu yang kedua yaitu terdapat internally created intangibles, yaitu terdapat research and development. Nah, perusahaan sering mengeluarkan biaya untuk teknologi, brand, software, dan paten. Lalu yang kedua terdapat research base. Nah, ini akan dicatat sebagai expense. Lalu development base, yaitu di sini dapat dikapitalisasi jika memenuhi economic viability. Jadi biaya research ini langsung dibebankan, sedangkan biaya development tertentu dapat diakui sebagai aset. Nah, selain valuation dan karakteristik, itu terdapat amortization of intangibles. Nah, amortization adalah alokasi biaya intangible aset secara sistematis selama masa manfaatnya. Nah, perlakuan akuntansi ini berbeda tergantung apakah aset memiliki umur manfaat terbatas atau tidak. Nah, jenis-jenisnya yaitu yang pertama terdapat limited life intangibles. Nah, aset dengan umur manfaat terbatas harus diamortisasi. Jadi, faktor penentuan umur manfaatnya itu penggunaan aset, perkembangan teknologi, ketentuan hukum atau kontrak, lalu biaya maintenance, regulasi, dan hubungan dengan aset lain. Nah, amortisasi dilakukan selama aset masih memberikan manfaat ekonomi bagi perusahaan. Nah, di sini terdapat amortization method, yaitu menghitung amortization expense, yaitu dengan cost dikurangi dengan residual value, lalu dibagi dengan useful life. Lalu jenis yang kedua yaitu indefinite life intangibles. Nah, ini aset dengan umur manfaat ini tidak terbatas dan tidak diamortisasi. Contohnya seperti trademark dan brand nama terkenal. Nah, karena manfaat ekonominya diperkirakan berlangsung terus-menerus, aset ini jadinya tidak diamortisasi. Nah, lalu terdapat impairment for indefinite life intangibles, yaitu annual impairment test. Jadi walaupun tidak diamortisasi, indefinite life intangible assets ini tetap harus diuji impairment setiap tahun. Jadi perusahaan harus memastikan nilai aset apakah masih dapat dipulihkan dan tidak mengalami penurunan nilai. Untuk sebab selanjutnya, saya akan membahas tentang jenis-jenis dari intangible asset. Yang pertama ada marketing related intangible asset atau aset tak berwujud terkait pemasaran. Jadi, marketing related intangible asset ini adalah aset yang digunakan oleh perusahaan untuk mempromosikan atau memperkuat posisi produk dan layanan mereka di pasar. Aset ini tidak memiliki wujud fisik, namun memberikan nilai ekonomi yang signifikan melalui identitas merek. Contoh utamanya seperti merek dagang atau trademark atau nama dagang. Simbol, kata, atau frasa yang membedakan produk satu perusahaan dengan yang lain. Contohnya seperti logo centang pada Nike atau nama Coca-Cola. Yang kedua ada nama domain internet, yakni alamat unik di web yang digunakan perusahaan.
contoh google.com. Lalu ada perjanjian non-kompetisi, yakni kontrak yang mencegah pihak tertentu untuk bersaing dalam area atau waktu yang ditentukan setelah transaksi bisnis. Nah, dalam akuntansi, cara aset ini dicatat bergantung pada bagaimana aset tersebut diperoleh. Yang pertama dari pembelian dari pihak luar, yakni apabila perusahaan membeli merek dagang dari pihak lain, maka seluruh harga pembelian dikapitalisasi sebagai aset. Yang kedua, jika perusahaan membuat merek sendiri, biaya yang boleh dikapitalisasi sangat terbatas. Hanya biaya langsung seperti biaya hukum, biaya pendaftaran, dan biaya desain yang dicatat sebagai aset. Biaya riset dan pengembangan atau R&D biasanya diakui sebagai beban. Aset tak berwujud dipisahkan berdasarkan jangka waktu manfaatnya. Yang pertama ada masa manfaat tak terbatas, yakni sebagian besar merek dagang masuk kategori ini karena dapat diperpanjang secara terus-menerus, misalnya setiap 10 tahun. Karena tidak ada batas waktu penggunaan yang pasti, aset ini tidak diamortisasi, melainkan melalui uji penurunan nilai setiap tahun. Lalu ada masa manfaat terbatas, yakni apabila kontrak yang membatasi penggunaan merek, misalnya hanya 5 tahun, maka nilainya harus diamortisasi selama masa tersebut. Untuk yang kedua, ada aset tak berwujud terkait pelanggan atau Customer Related Intangible Asset, yakni aset yang timbul dari interaksi perusahaan dengan pihak luar atau pelanggan. Aset ini mencerminkan nilai dari hubungan yang dimiliki perusahaan dengan basis pelanggannya. Nah, untuk contohnya yang pertama ada Customer List atau daftar pelanggan, yaitu kumpulan data yang berisi nama, kontak, dan riwayat pesanan pelanggan. Yang kedua ada backlog pesanan atau produksi, yakni pesanan yang sudah diterima namun belum dikerjakan atau dikirim. Yang ketiga ada hubungan pelanggan, yakni hubungan baik yang bersifat kontraktual atau ada perjanjian tertulis maupun non-kontraktual. Aset pada jenis ini biasanya dikategorikan sebagai aset dengan masa manfaat terbatas. Oleh karena itu, perusahaan harus melakukan amortisasi atau penyusutan nilai sepanjang masa manfaat ekonomisnya. Umumnya menggunakan metode garis lurus atau straight line method, dan perusahaan harus mengasumsikan nilai residu tersebut adalah 0. Kecuali jika ada bukti kuat bahwa aset tersebut bisa dijual kembali di akhir masa manfaatnya. Nah, mari kita lihat contoh kasus yang pertama dari skenario A, yakni tanpa nilai residu dengan harga beli daftar pelanggan sebesar 6 juta euro, masa manfaat 3 tahun. Maka amortisasi per tahunnya adalah 6 juta dibagi 3 sama dengan 2 juta euro. Maka untuk jurnal penyesuaian pada akhir tahunnya adalah beban amortisasi atau amortization expense pada daftar pelanggan, yakni sebesar 2 juta. Lalu untuk skenario B, di sini ada nilai residunya sebesar 60.000 euro. Jika perusahaan yakin daftar tersebut bisa dijual seharga 60.000 euro di akhir tahun ketiga, maka dasar amortisasinya berubah. Rumusnya adalah cost dikurangi residual value. Berarti 6 juta dikurangi 60.000 sama dengan 5.940. Lalu dibagi per tahunnya dibagi 3 sama dengan 1.980.000 euro. Jenis yang ketiga ada aset tak berwujud terkait artistik atau artistic related intangible asset, yang dimana dia mencakup atas karya-karya kreatif dan seni. Aset ini dilindungi secara hukum oleh hak cipta atau copyright. Aset ini meliputi berbagai bentuk ekspresi kreatif seperti karya sastra, karya musik, seni rupa, audiovisual, dan pertunjukan panggung. Nah, hak cipta ini diberikan oleh pemerintah kepada pencipta untuk hak eksklusif dalam memproduksi atau menjual hasil karyanya. Dan umumnya, aset ini berlaku selama masa hidup pencipta ditambah 70 tahun. Berbeda dengan merek dagang atau trademark tadi, yang bisa diperpanjang secara terus-menerus, hak cipta ini memiliki batas waktu yang pasti dan tidak bisa diperbarui setelah masa berlakunya habis.
Untuk perlakuannya, yang pertama ada kapitalisasi. Jadi, perusahaan mengkapitalisasi dulu atau mencatat sebagai aset biaya untuk akuisisi atau pembelian hak cipta. Lalu, biaya penelitian atau research dan pengembangan development yang tidak memenuhi kriteria pengakuan aset harus langsung dicatat sebagai beban pada periode terjadinya. Biaya yang dikapitalisasi harus diamortisasi selama masa manfaatnya. Apabila masa manfaat ekonomisnya lebih pendek dari masa hukumnya, atau umur pencipta ditambah 70 tahun, maka yang digunakan adalah masa manfaat yang lebih pendek tersebut. Contohnya, seperti pada perusahaan Disney. Disney sangat bergantung pada hak cipta karakter seperti Mickey Mouse. Disney bahkan pernah memperjuangkan perpanjangan masa perlindungan hak cipta dari 50 tahun menjadi 70 tahun di Mahkamah Agung, Amerika Serikat. Lalu ada juga dari Really Useful Group. Perusahaan ini memiliki hak cipta atas musikal ternama karya Andrew Lloyd Webber, seperti Cats and Phantom of the Opera. Meskipun aset fisiknya sedikit, namun nilai perusahaannya sangat tinggi, lebih dari 300 juta dolar, karena kepemilikan hak cipta tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai Contract-Related Intangible Assets atau aset tidak berwujud terkait kontrak. Aset tidak berwujud terkait kontrak adalah hak yang timbul dari perjanjian kontrak seperti waralaba, lisensi, izin pembangunan, hak siar, serta kontrak jasa dan pasokan. Waralaba merupakan perjanjian di mana pemberi waralaba memberikan hak kepada penerima waralaba untuk menjual produk atau jasa menggunakan merek dagang atau menjalankan fungsi tertentu di wilayah tertentu. Contohnya dapat ditemukan pada dealer Toyota, SPBU Shell, dan restoran McDonald's. Pemberi waralaba melindungi konsep atau produknya melalui paten, hak cipta, atau merek dagang, sedangkan penerima waralaba memperoleh hak menggunakan konsep tersebut melalui perjanjian waralaba. Selain itu, pemerintah juga memberikan hak penggunaan fasilitas publik kepada perusahaan, seperti penggunaan jalan kota untuk bus atau taksi, tanah publik untuk jaringan telepon dan listrik, serta gelombang udara untuk siaran radio dan televisi. Hak seperti ini disebut lisensi atau izin. Waralaba dan lisensi dapat berlaku untuk jangka waktu tertentu, tidak terbatas atau permanen. Perusahaan mencatat waralaba atau lisensi sebagai aset tidak berwujud hanya jika terdapat biaya yang dapat diidentifikasi, misalnya biaya hukum atau pembayaran di muka. Jika umur waralaba terbatas, maka biayanya harus diamortisasi selama masa manfaatnya sebagai beban operasi. Namun, jika umur waralaba tidak terbatas atau permanen, aset tersebut tidak diamortisasi dan tetap dicatat sebesar biaya perolehannya. Pembayaran tahunan berdasarkan perjanjian waralaba dicatat sebagai beban operasi pada periode terjadinya, karena pembayaran tersebut tidak memberikan hak penggunaan di masa depan sehingga tidak dianggap sebagai aset. Selanjutnya terdapat Technology-Related Intangible Assets atau aset tidak berwujud terkait teknologi. Aset tidak berwujud terkait teknologi berkaitan dengan inovasi dan kemajuan teknologi, seperti teknologi yang dipatenkan dan rahasia dagang. Paten memberikan hak eksklusif kepada pemegangnya untuk menggunakan, memproduksi, dan menjual produk atau proses selama 20 tahun tanpa gangguan dari pihak lain. Dua jenis utama paten adalah paten produk yang melindungi produk fisik dan paten proses yang melindungi proses pembuatan produk. Biaya perolehan paten mencakup harga pembelian serta biaya yang berhubungan langsung dengan pengurusan paten, seperti biaya pendaftaran dan biaya pengacara. Namun, biaya riset dan biaya pengembangan sebelum tercapainya kelayakan ekonomi harus dibebankan sebagai biaya periode berjalan dan tidak dapat dikapitalisasi. Perusahaan harus mengamortisasi biaya paten selama umur hukum atau umur manfaatnya, tergantung mana yang lebih pendek. Walaupun umur hukum paten adalah 20 tahun, umur manfaatnya seringkali lebih singkat akibat perubahan permintaan, munculnya penemuan baru,
atau proses pengujian dan persetujuan yang panjang. Dalam industri farmasi, misalnya, sebagian besar masa hukum paten berkurang karena waktu yang dibutuhkan untuk uji hewan, uji manusia, dan persetujuan dari Food and Drug Administration atau FDA sebelum produk dapat dipasarkan. Selanjutnya ada goodwill. Goodwill adalah aset tidak berwujud yang muncul ketika suatu perusahaan membeli perusahaan lain dengan harga yang lebih tinggi daripada nilai wajar aset bersih teridentifikasi yang dimiliki perusahaan tersebut. Goodwill mencerminkan manfaat ekonomi di masa depan yang tidak dapat diidentifikasi secara terpisah seperti reputasi perusahaan, loyalitas pelanggan, kualitas manajemen, hubungan bisnis yang baik, potensi keuntungan di masa depan. Goodwill sering disebut sebagai plug, gap filter, dan master valuation account karena nilainya diperoleh dari selisih antara harga pembelian dan nilai wajar aset bersih perusahaan yang dibeli. Selanjutnya ada recording goodwill. Yang pertama ada internally created goodwill. Internally created goodwill adalah goodwill yang terbentuk dari kegiatan internal perusahaan, misalnya reputasi yang baik, merek terkenal, hubungan pelanggan, kualitas pelayanan, dan loyalitas konsumen. Goodwill yang dibentuk secara internal tidak boleh dikapitalisasi atau dicatat sebagai aset dalam laporan keuangan. Alasan tidak boleh dicatatnya yaitu, pertama, sulit diukur secara objektif. Lalu nilai reputasi atau loyalitas pelanggan tidak mudah dihitung dengan pasti. Lalu yang ketiga, sulit menghubungkan biaya dengan manfaat masa depan. Yang keempat, tidak semua biaya promosi atau pengembangan usaha langsung menghasilkan goodwill. Lalu yang kelima, bersifat subjektif. Keenam, penilaian goodwill internal dapat menimbulkan manipulasi laporan keuangan. Lalu yang ketujuh, tidak ada transaksi nyata. Dan kedelapan, tidak terjadi pembelian dari pihak luar sehingga nilainya tidak dapat diverifikasi. Lalu yang kedua ada purchase goodwill. Purchase goodwill adalah goodwill yang muncul ketika suatu perusahaan membeli seluruh bisnis perusahaan lain. Perusahaan membandingkan harga pembelian perusahaan dengan nilai wajar aset bersih teridentifikasi. Jika harga pembelian lebih besar, maka selisihnya dicatat sebagai goodwill. Sebagai contoh, ada kasus Tractrolling SA, di mana Feng membeli Tractrolling SA sebesar $400. Lalu, dari statement of financialnya diketahui bahwasanya property, plant, and equipment dan ekuitasnya yaitu $255.000. Lalu, fair value-nya adalah $350.000. Jadi, di sini 350.000 ini dikurangkan dengan 400.000 yang menghasilkan 50.000. Lalu untuk jurnalnya yaitu property, plant, and equipment sebesar 2.500, lalu patent sebesar 18.000, inventory sebesar 122.000, account receivable 35.000, cash 25.000, goodwill 50.000 sebelah debit, lalu liabilitas sebesar 55.000 dan cash sebesar 400.000 sebelah kredit. Selanjutnya ada goodwill write-off. Goodwill dianggap memiliki umur manfaat tidak terbatas atau indefinite life sehingga goodwill tidak diamortisasi secara rutin. Namun goodwill harus diuji apakah memiliki penurunan nilai atau impairment. Perusahaan hanya menurunkan nilai goodwill jika goodwill mengalami impairment dan nilai ekonominya menurun secara signifikan. Jika terjadi impairment, kerugian dicatat pada laporan laba rugi dan dinilai goodwill di neraca dikurangi. Lalu selanjutnya ada bargain purchase. Bargain purchase terjadi ketika perusahaan membeli bisnis lain dengan harga lebih rendah daripada nilai wajar aset bersih teridentifikasi. Selisih lebih tersebut tidak dicatat sebagai goodwill tetapi dicatat sebagai keuntungan atau gain on bargain purchase oleh pihak pembeli. Contohnya harga pembelian sebesar 300.000 dan nilai wajar aset bersihnya yaitu 350.000. Maka keuntungan sebesar 50.000 akan dicatat sebagai laba oleh perusahaan pembeli. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai impairment of limited life intangibles atau penurunan nilai aset tidak berwujud. Aset tidak berwujud mengalami penurunan nilai ketika perusahaan tidak dapat memulihkan jumlah tercatat aset tersebut, baik melalui penggunaan maupun penjualannya. Untuk menentukan apakah suatu aset jangka panjang seperti properti, pabrik, peralatan, dan aset tidak berwujud mengalami penurunan nilai, dilakukan peninjauan terhadap kemampuan aset menghasilkan kas melalui penggunaan atau penjualan. Jika jumlah tercatat lebih besar daripada jumlah yang dapat dipulihkan, maka selisihnya merupakan rugi penurunan nilai.
Dan jika jumlah yang dapat dipulihkan lebih besar daripada jumlah tercatat, maka tidak ada penurunan nilai yang dicatat. Prosedur pencatatan penurunan nilai tergantung pada jenis aset tidak berwujud tersebut, apakah memiliki umur manfaat terbatas atau yang tidak terbatas. Lalu untuk penurunan nilai aset tidak berwujud dengan umur terbatas, aturan yang berlaku untuk penurunan nilai properti, pabrik, dan peralatan juga berlaku untuk aset tidak berwujud dengan umur yang terbatas. Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, perusahaan harus meninjau aset tidak berwujud dengan umur terbatas untuk melihat apakah terjadi penurunan nilai. Indikasi penurunan nilai dapat berasal dari faktor internal, misalnya perubahan buruk dalam kinerja, atau faktor eksternal seperti perubahan buruk dalam lingkungan bisnis atau regulasi, serta perkembangan teknologi maupun persaingan. Jika terdapat indikasi bahwa aset tidak berwujud mengalami penurunan nilai, perusahaan melakukan uji penurunan nilai dengan membandingkan nilai tercatat aset tidak berwujud dengan jumlah yang telah dipulihkan. Jumlah yang dapat dipulihkan atau recoverable amount didefinisikan sebagai nilai yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya penjualan dan nilai pakai atau value in use. Nilai wajar dikurangi biaya penjualan berarti aset dapat dijual setelah dikurangi biaya pelepasannya. Nilai pakai adalah nilai sekarang dari arus kas masa depan yang diharapkan dari penggunaan aset dan penjualannya pada akhir umur manfaatnya. Rugi penurunan nilai adalah jumlah tercatat aset dikurangi jumlah yang dapat dipulihkan dari aset yang mengalami penurunan nilai. Seperti rugi penurunan nilai lainnya, kerugian ini dilaporkan pada laba rugi. Perusahaan biasanya melaporkan kerugian tersebut dalam bagian pendapatan dan beban lain-lain. Baik, untuk kasus Large SA memiliki sebuah paten mengenai cara mengekstraksi minyak dari batu serpih dengan nilai tercatat sebesar 5 juta euro. Pada akhir tahun 2021, sayangnya, beberapa penemuan minyak non-serpih baru-baru ini berdampak buruk pada permintaan teknologi minyak serpih tersebut, sehingga paten mengalami penurunan nilai. Large SA menentukan jumlah yang dapat dipulihkan untuk paten berdasarkan nilai pakai karena tidak ada pasar aktif untuk paten tersebut. Large SA memperkirakan nilai pakai paten sebesar 2 juta euro berdasarkan arus kas bersih masa depan yang diharapkan dan tingkat bunga pasar. Pertanyaannya, yang pertama, berapa jumlah penurunan nilainya? Dan yang kedua, apa jurnal untuk mencatat penurunan nilai tersebut? Untuk jawaban yang pertama yaitu rugi penurunan nilai dihitung sebagai berikut. Nilai tercatat paten sama dengan 5 juta euro, jumlah yang dapat dipulihkan sama dengan 2 juta euro. Jadi, 5 juta euro dikurangi 2 juta euro sama dengan 3 juta euro. 3 juta euro itu adalah rugi penurunan nilai. Lalu, untuk pencatatan rugi tersebut, debitnya adalah loss on impairment, debit 3 juta, dan patents kredit 3 juta. Lalu yang selanjutnya adalah reversal of impairment loss, yaitu pembalikan rugi penurunan nilai. Pada ilustrasi berikut, menjawab pertanyaan apa yang terjadi jika pada tahun berikutnya hasil peninjauan menunjukkan bahwa aset tidak berwujud tidak lagi mengalami penurunan nilai karena jumlah yang dapat dipulihkan lebih tinggi daripada jumlah tercatat. Untuk mengilustrasikannya, contoh paten Large diasumsikan sisa umur paten adalah 5 tahun tanpa nilai residu. Nilai tercatat paten setelah impairment adalah 2 juta. Hasil dari 5 juta euro dikurangi 3 juta euro. Oleh karena itu, amortisasi Large adalah $400.000, yakni 2 juta dolar dibagi 5. Per tahun selama 5 tahun sisa umur paten. Pada tabel nilai buku setelah penurunan nilai, tahun 2022 beban amortisasinya adalah 400.000 euro dan nilai tercatatnya adalah 1.600.000 euro. Pada tahun kedua atau tahun 2023, untuk beban amortisasinya adalah 400.000 euro dan nilai tercatatnya adalah 1.200.000 euro. Lalu pada tahun ketiga atau tahun 2024, beban amortisasinya 400.000 euro dan nilai tercatatnya adalah 800.000 euro. Pada tahun keempat,
yakni tahun 2025, beban amortisasinya adalah 400.000 euro dan nilai tercatatnya adalah 400.000 euro. Pada tahun terakhir atau tahun kelima, 2026, beban amortisasinya adalah 400.000 euro dan nilai tercatatnya adalah 0. Pada awal tahun 2023, berdasarkan membaiknya kondisi pasar untuk teknologi minyak serpi, Large mengukur kembali jumlah yang dapat dipulihkan untuk paten menjadi 1.750.000. Dalam hal ini, Large mengembalikan sebagian rugi penurunan nilai yang sebelumnya diakui dengan jurnal berikut. Debitnya adalah paten sebesar 150.000 euro dan kreditnya adalah recovery of impairment loss sebesar 150.000 euro. Nilai tercatat paten kini menjadi 1.750.000, yakni dari 1.600.000 ditambah 150.000. Dengan asumsi sisa umur paten adalah 4 tahun, Large mencatat beban amortisasi pada tahun 2023 sebesar 437.500, yakni dari 1.750.000 dibagi 4. Pada slide ini, saya akan membahas tentang impairment of indefinite life intangibles. Aset tidak berwujud dengan umur tidak terbatas adalah aset yang tidak memiliki batas masa manfaat yang jelas. Contohnya seperti lisensi, merek dagang, dan hak siar. Karena manfaatnya dianggap tidak terbatas, aset ini tidak diamortisasi seperti aset tidak berwujud lainnya. Namun, perusahaan tetap harus melakukan uji impairment setiap tahun untuk memastikan bahwa nilai aset masih dapat dipulihkan. Dalam proses impairment, perusahaan membandingkan dua hal, yaitu carrying amount atau nilai tercatat aset dengan recoverable amount, yaitu nilai yang masih dapat dipulihkan dari aset tersebut. Jika recoverable amount-nya lebih kecil daripada carrying amount, maka perusahaan harus mengakui impairment loss atau kerugian penurunan nilai. Contoh pada kasus lisensi ini, nilai tercatat lisensinya sebesar 2 juta euro, sedangkan recoverable amount-nya sebesar 1,5 juta euro. Karena nilai yang dapat dipulihkan lebih rendah, maka terjadi impairment loss sebesar 500.000 euro. Perhitungannya adalah carrying amount dikurangi recoverable amount, yaitu 2 juta euro dikurangi 1,5 juta euro. Hasilnya 500.000 euro. Jurnal yang dapat dibuat adalah mendebit akun loss on impairment sebesar 500.000 euro dengan mengkredit akun license sebesar 500.000 euro. Artinya, perusahaan mengakui kerugian akibat penurunan nilai lisensi tersebut. Impairment of goodwill. Goodwill adalah aset tidak berwujud yang muncul ketika perusahaan membeli perusahaan lain dengan harga yang lebih tinggi daripada nilai wajar aset bersih perusahaan tersebut. Goodwill biasanya mencerminkan reputasi, loyalitas pelanggan, atau keunggulan perusahaan yang tidak dapat diidentifikasi secara langsung. Berbeda dengan aset tidak berwujud lainnya, goodwill tidak diamortisasi. Namun, goodwill wajib diuji impairment minimal 1 kali setiap tahun untuk memastikan nilainya masih dapat dipulihkan. Pengujian goodwill dilakukan berdasarkan Cash Generating Unit atau CGU, yaitu kelompok aset yang menghasilkan arus kas secara bersama-sama. Dalam proses ini, perusahaan membandingkan carrying amount atau nilai tercatat dengan recoverable amount, yaitu nilai yang dapat dipulihkan. Jika recoverable amount lebih rendah daripada carrying amount, maka perusahaan harus mengakui impairment loss. Pada contoh kasus ini, carrying amount divisi sebesar 2.400.000 euro, sedangkan recoverable amount-nya sebesar 1.900.000 euro. Jadi, perusahaan tersebut mengalami impairment loss sebesar 500.000 euro. Perhitungannya diperoleh dari carrying amount dikurangi recoverable amount, yaitu 2.400.000 euro dikurangi 1.900.000 euro, sehingga hasilnya 500.000 euro. Jurnal yang dibuat adalah mendebit akun loss on impairment sebesar 500.000 euro dan mengkredit akun goodwill sebesar 500.000 euro.
Perlu diperhatikan juga bahwa kerugian impairment goodwill tidak boleh dibalik atau reversal, meskipun kondisi perusahaan membaik di masa depan. Di slide ini saya akan membahas tentang presentation of intangible asset atau penyajian aset tidak berwujud dalam laporan keuangan. Di laporan posisi keuangan, intangible asset disajikan secara terpisah dengan aset non-lancar. Goodwill juga dilaporkan secara terpisah dari aset tidak berwujud lainnya agar pengguna laporan keuangan lebih mudah memahami jenis aset yang dimiliki oleh perusahaan. Kemudian pada laporan laba rugi, perusahaan mencatat beban amortisasi dan kerugian impairment sebagai bagian dari laba operasi. Jadi, setiap penurunan nilai aset tidak berwujud akan memengaruhi laba perusahaan pada periode tersebut. Selain itu, perusahaan juga harus memberikan pengungkapan tambahan dalam catatan atas laporan keuangan. Catatan ini menjelaskan jenis aset tidak berwujud yang dimiliki, beban amortisasi yang diakui, serta perubahan nilai aset selama periode berjalan. Pengungkapan ini penting karena membantu investor dan pengguna laporan keuangan memahami kondisi, nilai, dan perubahan aset tidak berwujud perusahaan secara lebih jelas. Baik, untuk materi selanjutnya saya akan menjelaskan terkait Research and Development Cost atau biaya penelitian dan pengembangan. Biaya penelitian dan pengembangan atau R&D bukan termasuk aset tidak berwujud. Namun, aktivitas R&D sering menghasilkan paten, hak cipta, produk, proses, ide, atau karya baru yang dapat memberikan manfaat dan nilai di masa depan. Lalu, di sini saya akan menjelaskan ilustrasi 12.13 yang menunjukkan pengeluaran untuk R&D yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan terpilih dalam 1 tahun terakhir. Terdapat tabel yang menunjukkan perbandingan persentase biaya R&D terhadap penjualan pada beberapa perusahaan besar dunia. Perusahaan otomotif seperti Volkswagen dan Toyota memiliki persentase R&D yang relatif lebih rendah, yaitu masing-masing sebesar 5,26% dan 3,69%. Sementara itu, perusahaan teknologi memiliki persentase R&D yang lebih tinggi. Samsung memiliki persentase sebesar 7,20%, Microsoft sebesar 13,13%, Amazon sebesar 10,45%, Google sebesar 14,85%, dan Intel sebesar 20,57%. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan teknologi sangat bergantung pada inovasi dan pengembangan teknologi. Selain itu, perusahaan farmasi juga memiliki persentase R&D yang cukup tinggi, seperti Johnson & Johnson sebesar 11,44%, Novartis sebesar 17,37%, dan Roche sebesar 20,81%, karena membutuhkan penelitian untuk pengembangan produk kesehatan dan obat-obatan. Dari tabel ini dapat disimpulkan bahwa perusahaan teknologi dan farmasi cenderung mengeluarkan biaya R&D lebih besar dibandingkan perusahaan otomotif. Selanjutnya, terdapat tabel Global R&D Incentives. Tabel ini menunjukkan perbandingan tarif pajak dan insentif R&D di beberapa negara. Tarif pajak pada negara-negara tersebut berkisar antara 12,5% hingga 31%. Beberapa negara seperti China dengan super deduction 150%, Singapura hingga 250%, dan United Kingdom sebesar 130%, memberikan insentif R&D yang cukup besar. Selain itu, France memberikan kredit pajak sebesar 30% dan patent box sebesar 17%. Ireland memberikan kredit tambahan 25%, Jepang memberikan kredit pajak sekitar 6-10%, serta United States memberikan kredit pajak penelitian sebesar 14% atau 20%. Dari tabel ini dapat disimpulkan bahwa banyak negara memberikan berbagai insentif pajak untuk mendorong perusahaan melakukan penelitian dan pengembangan. Baik, selanjutnya yaitu identifying R&D activities. Jadi, perbandingan research activities dan development activities yaitu
Yang pertama, research activities, yaitu merupakan kegiatan penelitian yang dilakukan untuk memperoleh pengetahuan atau pemahaman ilmiah dan teknis baru. Contohnya seperti penelitian laboratorium, mencari penemuan baru, dan mencari penerapan hasil penelitian. Lalu yang kedua yaitu development activities. Jadi, di sini penerapan hasil penelitian untuk membuat atau meningkatkan produk, proses, atau sistem sebelum digunakan secara komersial. Contohnya yaitu desain produk, pembuatan prototipe, dan pengoperasian pilot project. Nah, di sini terdapat contoh gambar perbandingan antara research activities, dan development activities. Pembahasan selanjutnya yaitu terkait dengan accounting for R&D activities atau akuntansi untuk penelitian dan pengembangan, atau dapat disingkat sebagai R&D. Biaya yang terkait dengan aktivitas R&D dan perlakuan akuntansinya adalah yang pertama, materials, equipment, and facilities atau bahan, peralatan, dan fasilitas. Seluruh biaya dibebankan, kecuali jika memiliki kegunaan alternatif di masa depan. Jika memiliki kegunaan alternatif, maka dicatat sebagai persediaan atau dikapitalisasi dan disusutkan saat digunakan. Lalu yang kedua ada personel. Gaji, upah, dan biaya lainnya dari personel yang terlibat dalam R&D dibebankan saat terjadi. Lalu yang ketiga ada purchase intangibles atau aset tidak berwujud yang dibeli. Aset tidak berwujud yang dibeli diakui dan diukur pada nilai wajar, kemudian dicatat sesuai sifat aset tersebut. Yang keempat ada contract services atau jasa kontrak. Biaya jasa yang dilakukan pihak lain untuk aktivitas R&D dibebankan saat terjadi. Dan yang terakhir ada indirect cost atau biaya tidak langsung. Alokasi biaya tidak langsung yang wajar dimasukkan ke biaya R&D kecuali biaya umum dan administrasi yang tidak berkaitan langsung. Selanjutnya, saya akan menjelaskan ilustrasi 12.15. Terdapat tabel yang menunjukkan jenis-jenis pengeluaran dalam aktivitas R&D beserta perlakuan akuntansinya. Beberapa biaya dikapitalisasi karena memiliki manfaat atau kegunaan di masa depan, seperti pembangunan fasilitas penelitian, pembelian mesin, biaya paten, dan biaya teknik ketika kelayakan ekonomi sudah tercapai. Beberapa biaya langsung dibebankan sebagai biaya R&D, seperti peralatan untuk proyek saat ini, gaji staf penelitian, biaya prototipe, dan pengujian desain yang belum memenuhi kelayakan ekonomi. Selain itu, terdapat biaya yang tidak termasuk biaya R&D, seperti gaji eksekutif dan biaya pemasaran, sehingga dicatat sebagai beban operasional. Ada juga biaya penelitian berdasarkan kontrak yang dicatat sebagai piutang karena biayanya dapat diganti oleh pihak lain. Dari tabel ini dapat disimpulkan bahwa perlakuan akuntansi biaya R&D bergantung pada manfaat ekonomi di masa depan dan apakah biaya tersebut memenuhi kriteria pengakuan. Pembahasan selanjutnya yaitu terkait dengan evolving issue, recognition of R&D and internally generated intangibles, atau masalah yang berkembang terkait dengan pengakuan atas penelitian dan pengembangan dan aset tak berwujud yang dihasilkan secara internal. Sebagian besar biaya R&D saat ini langsung dibebankan agar laporan keuangan lebih konsisten dan seragam antar perusahaan. Namun, terdapat pendapat bahwa biaya R&D seharusnya dapat dikapitalisasi karena manfaat ekonomi di masa depan. Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa kapitalisasi biaya R&D dapat membantu investor dalam menilai perusahaan dengan lebih baik. Oleh karena itu, standar akuntansi terkait R&D dan aset tidak berwujud masih terus dikembangkan oleh FASB dan IASB. Bahasan selanjutnya yaitu terkait dengan costs similar to R&D costs atau biaya yang mirip dengan biaya penelitian dan pengembangan atau R&D. Yang pertama, startup costs atau biaya startup. Biaya startup adalah biaya yang dikeluarkan untuk memulai operasi baru, seperti membuka pabrik baru, memperkenalkan produk baru, atau menjalankan bisnis di wilayah baru.
Contohnya, Hilo Beverage Company membangun pabrik baru di Brazil sehingga mengeluarkan biaya perjalanan, gaji karyawan, studi kelayakan, pelatihan karyawan, serta perekrutan jaringan distribusi. Biaya tersebut langsung dibebankan saat terjadinya, sedangkan aset berwujud seperti tanah, bangunan, dan peralatan dicatat dalam laporan posisi keuangan sesuai dengan IFRS. Lalu yang kedua ada initial operating losses atau kerugian operasional awal. Initial operating losses adalah kerugian yang terjadi pada awal operasi perusahaan. Contohnya, Hilo mengalami kerugian pada tahun pertama operasinya dan ingin mengkapitalisasi kerugian tersebut. Namun, IFRS tidak memperbolehkan hal tersebut karena kerugian tidak dianggap memiliki manfaat ekonomi di masa depan sehingga tidak dapat diakui sebagai aset. Lalu yang ketiga ada advertising costs atau biaya iklan. Biaya iklan merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk kegiatan promosi produk. Contohnya, PepsiCo menggunakan beberapa bintang pop seperti Justin Timberlake dan Beyonce untuk mengiklankan produknya. Biaya iklan dapat dibebankan dengan beberapa cara, seperti saat tugas iklan selesai, saat iklan pertama kali ditayangkan, selama estimasi masa manfaat iklan, atau selama periode pendapatan diharapkan diperoleh. Dan pembahasan terakhir yaitu terkait dengan Presentation of Research and Development Costs atau penyajian biaya penelitian dan pengembangan. Perusahaan harus mengungkapkan dalam laporan keuangan, umumnya dalam catatan kaki, total biaya R&D yang dibebankan sebagai pengeluaran setiap periode di mana mereka menyajikan laporan laba rugi. GlaxoSmithKline atau sebuah perusahaan farmasi riset global melaporkan penelitian dan pengembangan dalam laporan laba rugi terbarunya. Berdasarkan ilustrasi 12.16 mengenai laporan keuangan GlaxoSmithKline, dapat kita lihat bahwa perusahaan mengalokasikan dana sebesar 3,893 juta euro untuk research dan development atau R&D. Angka ini disajikan sebagai pengurang pendapatan operasional pada laporan laba rugi tahun berjalan. Berdasarkan ilustrasi 12.16 mengenai laporan keuangan GlaxoSmithKline, dapat kita lihat bahwa perusahaan mengalokasikan dana sebesar 3,893 juta euro untuk Research and Development atau R&D. Angka ini disajikan sebagai pengurang pendapatan operasional pada laporan laba rugi tahun berjalan. Sesuai dengan catatan kaki 2 mengenai kebijakan akuntansinya, perusahaan menerapkan prinsip konservatisme di mana biaya R&D diakui sebagai beban pada periode terjadinya. Kapitalisasi biaya sebagai aset hanya dilakukan apabila kriteria teknis telah dipenuhi, yaitu ketika persetujuan regulasi pasar sudah dianggap sangat mungkin atau highly probable. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa laporan keuangan mencerminkan realitas risiko dari proyek riset yang sedang berjalan. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau ucapan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.